Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas koordinat. Koordinat yang kita bahas ini adalah ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius kita akan mengenal grafiknya, kita akan mengenal dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Koordinat terdiri dari dua komponen, yaitu absis yang berada pada sepanjang sumbu X dan ordinat berada sepanjang sumbu Y. Sehingga koordinat itu terdiri dari absis, ordinat. Atau X, Y. Sehingga kalau ada titik A memiliki koordinat X, Y. Nah, gitu. Di mana X-nya namanya ordinat, Y-nya namanya, X-nya namanya absis. Ada yang kurang di sini. Absis. Contoh, koordinat titik A adalah 6,4. Sebelum ke 6,4, maka pada X dan Y ada tanda positif dan negatif. X bernilai positif ada di sebelah kanan sumbu Y. X bernilai negatif ada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan Y bernilai positif ada di atas sumbu X. Y bernilai negatif ada di bawah sumbu X. Kita lihat diagramnya sekarang. Ini sumbu X. Sebelah kanan titik 0,0, sebelah kanan sumbu Y, ini sumbu Y. Maka X di sini bernilai positif. X yang di sini bernilai negatif. Y yang di sini bernilai positif, Y yang di sini bernilai negatif. Jika titik yang kita lihat ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya ke kanan, bernilai positif. Sedangkan X-nya ada -1, ada -2, ada -3, dan seterusnya. Sebelah kiri bernilai negatif. Sedangkan kalau Y, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, dan seterusnya. Ke atas bernilai positif. Sedangkan jika di sini ada -1, ada -2, ada -3, maka bernilai negatif. Nah, maka Y positif ada di atas, bahasa kita yang enteng. Y negatif ada di bawah. Ada X positif ada di atas, ada di kanan. Ada di kanan.
dan ada X negatif ada di kiri. Begitu. Jadi konsepnya, kalau positif bergerak ke kanan atau ke atas, ke kanan adalah pada X, kalau ke atas adalah Y. Kita simpulkan di sini. X bergerak ke kanan, maka bernilai positif. X bergerak ke kiri, bernilai negatif. Y bergerak ke atas, bernilai positif. Y bergerak ke bawah, bernilai negatif. Nah, itu yang terjadi. Sehingga semuanya akan jadi mudah untuk dipelajari. Kita lanjutkan untuk mencoba melihat koordinat dengan diagram Kartesius. Kita buat diagram Kartesius di sini, diagram Kartesius di sini. Nanti kita artikan beberapa titik. Di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini ada -1. Di sini ada -2. Di sini ada -3. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 0,0. Ini 1, ini 2, ini 3. Di sini adalah -1, di sini adalah -2, di sini adalah -3. Nah, kita berikan koordinat-koordinatnya. Misalkan ini saya tarik ke kanan. Sehingga titik yang terjadi di sini adalah titik A 2,1. Maka artinya 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Sedangkan kalau kita beri di sini ada 3. Titik di sini adalah kita beri B 3,-3. Artinya dia 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti dia negatif. Begitu juga untuk titik jika ada di sebelah kiri. Maka titik ini menjadi koordinatnya -2,3. Artinya dia ada 2 satuan ke kiri, berarti negatif, dan 3 satuan ke atas. Begitu.
Jadi kita lihat di situ kita bisa mulai melihat, menggambar, dan mengartikan. Berapakah titik koordinat min 2,3? Berarti kita letakkan di kiri, min 2 tarik ke atas, tegak lurus, dan mencari 3 satuan dari Y. Maka ketemu titik min 2,3. Gitu. Akan saya tambahkan beberapa materi berkaitan dengan koordinat untuk mencari titik yang lainnya. Tetap pertama harus digambar. Ada 2 cara, menggambar dan tidak menggambar. Jika saya memiliki sebuah persegi dengan titik A 1,1, B adalah 4,1, titik C adalah 4,4, dan titik D-nya kita cari. Teknik ini sangat mudah. Kalau kita tidak usah digambar, tidak apa-apa. Tetapi tetap harus ada digambar. Ada 2 cara saya berikan. Dengan cara koordinat dan tidak menggunakan gambar. Kalau tidak cara menggambar, kita tinggal menghapus bagian yang sama. 1 sebagai Y, 1 bagi kita hapus. Sedangkan di sini ada 4 sebagai X. Nah, maka jawabannya akan menjadi yang tersisa itu 1,4. Akan cepat. Tetapi kalian wajib untuk menggambar. Nah, seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita siapkan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita coba di sana. 1, 2, 3, 4. Sumbu Y, sumbu X. Kita cari dulu titik 1,1. 1,1 ini kita buat dengan warna yang berbeda. Kontras warna hijau di sini. Kan biar sama dan naikkan. Ini harus sabar ini. Biasanya untuk menentukan titiknya ini diberi garis putus-putus. Maka ini ada koordinatnya 1,1. Ini adalah A. Ini adalah A. Sedangkan B-nya adalah 4,1. 4,1. Kita masukkan lagi di sini. Dan ke atas. Oke. Kita beri garis putus-putus. Nah, garis putus-putus. Ini adalah kita sekarang memiliki titik yang kedua, yaitu B 4,1. Kita cari titik yang C. Titik C adalah 4,4. Ini bernilai 1.
3, 4. Kita hubungkan di titik 4. Diperkirakan di sini pas. Ini tarik ke atas. Ini cara gambar. Cara gambar seperti ini. Maka kita dapatkan titik sekarang, titik C, yaitu 4,4. Untuk mencari berapakah titik D-nya, di titik A kita naikkan. Sampai memotong di garis ini. Nah, saya naikkan. Nah, sehingga di sini akan muncul, bisa kita baca, titik barunya adalah 1,4. Ini kalau kita menggunakan cara menggambar. Itu, cara menggambar semacam ini. Ada dua cara. Yang pertama ini adalah mencoret unsur sama. Mencoret unsur sama. Yang kedua dengan cara digambar. Yang ketiga, Pak, andaikan ada garisnya sembarang, bukan persegi. Nah, nanti akan diberikan lagi. Jadi untuk persegi dan persegi panjang, tekniknya menggambar sini sama saja, tinggal cara-cara. Sekarang, jika diberikan sembarang bangun, misal di sini ada cacat ginjal atau ini diusahakan dikuasai dengan baik. Cara ini misal A di sini diketahui sebarang titik 3,5, lalu titik B-nya adalah 6,7, titik C-nya adalah 8,14. Maka untuk mencari berapakah koordinat titik D-nya, menggunakan cara yang saya berikan ini. Digambar boleh. Digambar kalau tertata dengan baik, bagus. Tapi kalau koordinatnya acak seperti yang saya buatkan ini, akan jadi masalah kalau digambar. Tambah jangka dan sebagainya. Kalau cara ini akan semacam ini. Garis AB panjangnya akan sama dengan garis DC. Arahnya harus ngomong sama. AB dan DC. Tidak boleh AB sama dengan CD. Tidak boleh itu. Akan saya tulis bahwa tertulis AB tidak boleh sama dengan CD. Ini salah. Itu. Harus AB sama dengan DC. Sehingga AB akan bernilai B min A, DC bernilai C min D. Untuk mencari D-nya, min D pindah ruas kiri, akan jadi D. C-nya tetap, B-nya pindah ruas kanan jadi min, min A-nya akan jadi plus A. Gitu. Maka berapakah D-nya? C-nya sama dengan 8,14, disusun ke bawah. Dikurangi dengan B, B-nya adalah 67, ditambah dengan A, A-nya adalah 35. Maka kalau dihitung, 8 dikurangi 6, 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, 14 kurangi 7, 7 tambah 5, 12.
titik D koordinatnya pasti 5,12. Bisa digunakan dengan soal-soal lainnya yang lebih parah kesulitannya untuk mencari koordinat. Nah, sekarang saya ajarkan untuk mencari panjang. Panjang garis AB. Untuk menahan panjang, maka AB ini harus diberi tanda mutlak. Tanda mutlak itu untuk membuat nilai negatif tetap menjadi positif. Begitu. Jika A-nya adalah X1, Y1, B-nya adalah X2, Y2, berarti panjang AB akan menjadi X1 min X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat. Juga boleh dibalik karena nilainya sama. Kenapa sama? Karena ada kuadrat. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Contoh. Saya memiliki titik A 4,5, B-nya adalah 8,10. Saya pergunakan yang pertama, panjang AB adalah, saya pergunakan rumus yang pertama, X1 min X2. 4 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah dengan 5 dikurangi 10 dikuadratkan. Akan sama dengan min 4 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat. Akan sama dengan negatif 4 kuadrat, 16 ditambah dengan 25 menjadi akar 41. Kalau kita coba menggunakan yang bawah, rumus yang kedua ini, rumus kedua kita pakai, kira-kira sama tidak, maka panjang AB akan sama dengan 8 dikurangi 4 kuadrat ditambah dengan 10 dikurangi 5 kuadrat. Maka sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Maka dia sama dengan 16 ditambah dengan 25 sama juga akar 41. Akar 41. Sama kan? Yang terakhir, saya ajarkan mencari titik tengah. Titik tengah antara dua titik. Banyak versi untuk mengerjakan ini. Yang pertama, rumusnya titik tengahnya adalah TX. Baca nanti setelah TX. Diketahui titik A-nya adalah X1, Y1. Titik B adalah X2, Y2. Maka TX-nya adalah setengah X1 tambah X2, setengah Y1 tambah Y2. Atau kalau ingin lebih cepat dan lebih keren lagi, ada garis di sini, garis AB, garis A dan garis B. Ada titik T tengah di sini, berarti AT sama dengan TB. Seperti tadi. AT adalah sama dengan T min A, TB sama dengan B min T. T-nya kita kumpulkan di ruas kiri. T plus T sama dengan A plus B.
Sehingga 2T sama dengan A plus B, T-nya sama dengan setengah A plus B. Bagaimana cara menggunakan soal A dari sebelah kanan? Contoh soalnya. Titik A 2,4, titik B-nya adalah 6,10. Kalau menggunakan cara yang pertama, maka titik tengahnya X akan sama dengan setengah dikalikan 2 tambah 6, setengah 4 ditambah 10. Maka sama dengan 8/2,14/2 atau sama dengan 4,7. Ini TX-nya. Kalau menggunakan rumus yang ini, maka langsung T sama dengan setengah dikalikan A. A-nya 24. Ditambah dengan B-nya adalah 6,10. Maka sama dengan setengah dikalikan 8, 2 tambah 6, dan 4 tambah 10, 14. Maka sama dengan 4 dan 7. Maka titik T di tengah T adalah 4,7. Terima kasih. Assalamualaikum.